Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Oke, hari ini kita ada satu customer Saga FLX. Dia mengadu aircon tidak sejuk. Dan marilah kita dengar sekali lah apa kata owner dia ada sebelah kita. Ya, Cik, sekalian. Oke, selamat petang. Kereta saya dia punya aircon tidak sejuk. Mungkin saya rasa dia punya kompresor rosak ataupun dia punya cooling coil ada bocor. Apa-apa aja lah. Jadi saya coba datang sini jumpa sama kita punya chip untuk tanyalah apa masalah. Jadi sinilah kita sampai untuk tanya kita punya mekanik lah apa masalah. Oke, Cik, makasih ya. So kalau kita nampak sebelum video ini saya siarkan, kita dah buat uji kaji, dan sebelum video saya ini pun ada saya bagi kaedah mengenai pasti suatu masalah sebelum kita mengganti barang. Kita kenali dulu fungsi dan nama barang tu, barulah kita ganti. So untuk case Saga FLX ni, dia datang sini kompresor tidak jalan. Oke, kompresor tidak jalan saya dah terangkan dalam video saya sebelum ini. Mungkin juga disebabkan oleh kelas magnet, mungkin boleh juga disebabkan oleh gas kurang, boleh juga disebabkan oleh relay, boleh juga disebabkan oleh fuse, boleh juga disebabkan oleh PCB, dan juga boleh juga yang ending kita takut sekali, boleh juga disebabkan oleh amplifier dan juga ECU. Sebab kaki 86 dalam relay itu dikontrol oleh ECU. 86, 85 daripada kunci positif, 30 itu daripada bateri, di tengahnya ada fuse, dan 87 itu yang pergi direct, pergi kompresor. Oke, sekarang kita akan uji wiring antara relay ke kompresor ni ada masalah ke tidak. So saya akan direct, kalau ada bunyi saya kasih direct tak-tuk di sini, mananya wiring oke, kompresor oke, mananya magnet oke. So kita ambil step pertama. Sebab aircon ni kita tidak boleh terus ganti kompresor, kita tidak boleh salahkan PCB, kita tak boleh salahkan ECU. Saya tahu ECU dengan PCB saling berkorelasi, saling bekerjasama. Apabila PCB board minta demand arahkan untuk hidup, maka ECU kena tanya dulu askar ECU ni. ECU maknanya engine control module atau ECM. Dia tanya dulu sini semuanya. Askar dia termasuk throttle body. Dia tanya temperature oke kah tidak. Sebelum dia hantar current di kompresor, dia kena tanya dulu komponen-komponen engine sama ada dia benarkan ke tidak dengan suhu normal. Kalau suhu tidak normal, walaupun PCB minta hidup aircon, tetapi kalau dia rasa engine panas, ECU tidak akan benarkan kasih current pergi 86 relay. Oke, so sekarang kita mengenai pasti step paling bawah dulu daripada kompresor. Adakah dia jam atau tidak? Kita menggunakan alat ni auto tools. Auto tools ni boleh mengenai pasti mana positif, mana negatif. Oke, ini satu, kalau saya tekan belakang, saya alirkan ke negatif. Kalau saya pusing ke belakang, kalau saya tekan ke depan dan warna merah, saya alirkan ke positif. Kalau saya tidak tekan apa-apa, saya just touching saja, aku nak tahu apakah arus di dalam situ, dia akan keluar begini. Mananya yang saya sentuh itu wire negatif. Kalau saya sentuh saya begini, yang keluar tu wire positif. So, dalam wire-wire ni saya nampak wire tapi kita tak tahu apakah arus. So kita menggunakan alat ini. So balik kepada persoalan tadi, adakah kompresor masalah? So kita ambil step pertama. Oke, kita tengok step pertama sini. Kita buka kupas sini, ada baca kompresor relay, betul? Kompresor relay. So 1, 2 relay. Oke, sekarang kita ambil kompresor relay ini. Kita mau tahu relay ada masalah ke tidak. Oke, first kita ambil ini untuk kita uji kaji. Oke, relay ini dia ada 5 kaki. 4 kaki. Dalam kaki-kaki ini dia ada 30, 87, 85, 86. 85 daripada kunci positif, 86 itu dari ECU atau PCB board, 30 ini daripada ini pergi kompresor, yang ini pergi daripada bateri yang ada fuse. So sekarang kita cek betul ke tidak. Kita mau tahu yang wire pergi kompresor mana. Sekarang kita cek. Coba kan on kan kunci, ini 30. Coba on kunci. So sekarang on kunci ini 30. Kenapa 30? Dia ada fuse. Ini fuse dia. Betul. Ini fuse dia. Tengok daripada sini fuse. Kompresor 15E. Oke, on kunci. Ya. Oke, on. Off. Off kunci. Off Oke, dia ambil masa timer sebab dia ada BCM. Dia tengok off. Oke, ada positif, ada 2 positif. Sekarang saya mau tahu di kompresor oke kah tidak wire kompresor tu ini. Sekarang kita tengok kompresor. Tengok kompresor saya direct kah? Ini positif. Tengok kompresor. Jalan ke kompresor.
Jalan. Jalan ah. Gerak. Tuh saya dengar dari sini gerak. Ya, tik tuk lah. Itu magnet itu. Mananya tik tuk tuh bunyilah. Jadi bila gitu mananya wiring antara kompresor ke sini tidak ada masalah. Oke. Jadi kita akan cek satu persatu, yaitu dia masalah relay ataupun masalah kompresor. Sebilang kita tahu, sekarang kompresor sudah oke. So macam mana saya tahu kompresor oke? Saya direct dari sini. Ini 87. Tengok sana, bergerak tak magnet dia? Betul lah, bergerak. Oke, mananya magnet oke. Oke, sekarang jadi kita tidak boleh salahkan wiring, kita tidak boleh salahkan magnet pulih. Ya, pasal kita sudah direct, dia pusing. Memang kompresor tidak mau jalan, tapi masalahnya kalau dia direct, dia pusing, dia ada respon. So, yang kedua kita mau tahu ini relay oke ke tidak. Cara relay untuk mengetahui dia oke ke tidak, kita ambil nih jepitan, ini negatif, betul. Ini negatif. Sebab 85 dengan 86 perlu ada positif dan negatif baru relay berfungsi. Jadi cara ini saya alirkan positif di sini. Kita dengar bunyi, ada tak bunyi? Oke, saya pergi mic kah? Dengar? Oke, mananya relay tiada masalah. Oke, fuse pun tidak masalah. Kenapa? Sebab 30 ini ada power. Kalau ini relay putus fuse dia tidak akan menyala di 30. Buktinya. Oke, sekarang saya buktikan. Ambil itu pliers sekejap, sambil pliers muncul tirus. Pliers muncul tirus. Ada pliers muncul tirus? Pliers muncul tirus ada. Yang tajam ujungnya ya. Oke, kita ambil. Kalau 30 yang short daripada ini dia tidak akan keluar power. Sekarang kita letak pen sini. Saya tengok 30 menyala ya. Ini tidak ikut kunci ya. On kunci, tidak on kunci, dia tetap hidup. Tapi kalau saya tarik, dia akan mati. Ini maknanya 30 ikut fuse. So kita pasang balik. Pasang balik. Oke, ada fuse. So kompresor oke, wiring kompresor oke, fuse oke. So apa yang tidak oke? Kenapa kompresor tidak jalan? Oke, kita kena paham. Di sini dia ada tulis 85, 86. 85 sudah. Jadi yang tidak ada di 86 daripada ECU. ECU ni siapa yang jaga? Sebelum sampai ECU bagi arahan, PCB board. PCB board pula kenapa dia tidak mau on? Mesti adalah sensor-sensor askar bahagian PCB ini tidak bersambung. Mungkin termistor, mungkin resistor, mungkin amplifier, mungkin pressure switch. Yang pressure switch dia detect gas. Kalau tiada gas dia tidak mau sambung. Itu tidak on. Mungkin juga amplifier. Amplifier tu ini yang kita mau tahu kenapa. So sekarang kita pasang balik relay ya. Oke, relay ini kita pasang balik. So tiada isu pasang relay. Relay oke, fuse oke. So step sebelum kita ganti barang, itulah step dia supaya tidak merugikan customer. Oke, sekarang ini kita mau tahu. Step bagian sini fuse dengan relay habis cerita. Step kedua ialah kita mau tahu pressure switch oke ke tidak. Oke, pressure switch kita tengok macam mana kita mau tahu dia oke ke tidak, gas cukup ke tidak. Kalau tengok bacaan ni, walaupun kompresor tak jalan, ya, kalau bacaan begini 100 maknanya ada gas, cuma tidak berapa full. Ada gas cuma tidak berapa full ya. Begitu. Jadi sekarang ini kedudukan dia ada gas tapi tidak mau hidup. Sebab pressure switch ni, fungsi dia ini pressure switch ya. Coba bawa kameramen sini. Kasih hidup lampu. Pressure switch ni. Ini pressure switch, dia punya fungsi mendeteksi gas. Kalau gas kurang, dia tidak akan hidup kompresor untuk mengelakkan kompresor panas. Jadi ini info dihantar ke PCB. PCB akan hantar ke ECU. ECU baru hantar ke 86 kaki relay. Oke? Jadi sekarang ini yang kita mau pertanyakan, pressure switch masalahkah atau memang current input tiada masuk? Oke, sekarang kita akan minta satu orang. Kita mau tahu pressure switch oke ke tidak. Tadi kita sudah buat continuity. Continuity pertama kita boleh buat menggunakan multimeter. Kedua kita boleh menggunakan juga ini test pen saya. Saya jepit di satu sini, baru saya sentuh satu. Kalau dia keluar hijau, maknanya bersambung. Kalau dia tidak keluar hijau di sini, maknanya putus itu pressure switch tidak tolak ataupun gas tidak ada. Sekarang saya buktikan gas ada, pressure switch oke. Ini negatif. Kalau saya sentuh wire sebelah dia menyala, maknanya hijau, maknanya ada sambungan. Bila ada sambungan, maknanya pressure switch oke. Gas cukup. Kalau gas tak cukup pun, walaupun bersambung tapi tiada yang tekan, tidak bersambung juga. So saya jepit. Coba seluruh sini, saya pun tidak ada berapa nampak. Tidak tahu boleh masuk ke tidak, minta maaf. Nampak menyala hijau.
Nah, tuh. Saya jepit satu negatif. Lepas tu saya tengok lampu ini menyala. Bila lampu menyala, maknanya pressure switch oke, gas ada. So kalau gas ada, dia tidak akan tekan ni button bearing dalam ni untuk touching. Ya, oke. Jadi selesai masalah pressure switch. Kenapa pula pressure switch oke? Tidak juga hidup kompresor. Sebab untuk syarat untuk hidup kompresor pertama sekali pressure switch kena oke, gas kena ada, relay kena bagus, wiring kena oke, magnet clutch mesti oke. Yang seterusnya kita kena paham. Termistor ada dalam cooling coil pun kalau tidak boleh termostat, mari kita masuk di dalam. Kalau ini tidak bersambung pun tidak mau jalan kompresor. Dari sebelah sana. Oke. Ini namanya thermostat regulator. Thermostat regulator ni. Thermostat regulator. Ini kalau saya cabut wire di belakang ini, thermostat regulator nama dia ni. Kalau saya cabut wire di belakang, dia ada dua wire tahu. Dia kontrol negatif saja. Kalau saya cabut, ini pun walaupun tekan tekan ini belum mau jalan, tetap kompresor tak mau jalan. Sebab kenapa termostat tercabut di belakang? Ini thermostat regulator. Termistor dia, kalau saya cabut juga wire yang ini, wire ni rosak, wire rosak ni, ini di dalam ni, ini nih. Wire ni, termistor yang membaca suhu ni, nampak ni? Boleh nampak? Ni wire ni, ni. Nampak ni? Wire pergi cooling coil tu, sensor cooling coil. Cuba tunjuk dia. Tu warna anu. Tunjuk. Ni. Nampak Ini dua wire ni. Nampak Ni. Okey, nampak ya? Okey, itu tidak mau juga hidup kalau tidak bersambung. Ini bawah terlepas ataupun rosak daripada taktuk-taktuk boleh jadi. Dan yang terakhir sekali, benda yang paling penting dalam komponen aircon ialah amplifier ini. So sekarang ini apa masalah dia? Amplifier dia tidak hidup. Sekarang ini kita pergi depan dulu. Oke, syarat kompresor mau hidup, pastikan ada current masuk salah satu, current input namanya. Current input, dia mesti warna merah. Oke, sekarang tolong satu orang on start engine, kita tengok on aircon. Sekarang kompresor mati kan? Sekarang kita masih pakai yang lama, sekarang mati current. Syarat untuk sistem beroperasi mesti ada positif di sini. Oke, start. Oke, on aircon sudah. Kasih tengok sana on aircon ke tak? Pergi kamera sana. Tengok dia. Betul kah on? Nak tahu berlakon saja. Oke, on aircon Betul lah? Alright, ke depan sini. Oke, sekarang saya nak tunjukkan yang normal dengan yang tak normal. Yang normal mesti ada positif keluar dan positif keluar, positif masuk. Sekarang ini masalahnya tiada current. Betul atau tidak? Oke, saya tentu saya sentuh. Nah, hijau dua-dua. Tidak boleh hijau dua-dua. Dia mesti satu merah, satu hijau. Hijau itu bukan semestinya negatif tapi lawan arus. Dia mesti berwarna merah. Warna merah macam ni. Sepatutnya ada warna merah. Oke, nampak? Dua-dua hijau. So apa masalah dia? Inilah kita cek. Jadi pada mulanya kita ini bukan spesialis wiring. Kita juga bukan 100% pandai aircon. Tetapi kita berpikiran logik. Kita tengok di sini arus dia ini pergi mana wiring. So setelah kita buat continuity, tengok wire dia. Wire dia warna apa nih? Nih. Merah. Ini sepatutnya dia warna merah, ini merah, jalur merah warna apa nih? Biru. Sepatutnya kena positif, kena warna merah. Sekarang dia tiada warna merah. So apakah masalah dia? Selalunya kalau kereta-kereta Daihatsu, Myvi, Viva, dia ada satu fuse yang kontrol bagian pressure switch punya input positif. So setelah kita buat continuity, akhirnya kita jumpa masalah dia, yaitu apa dia? Amplifier. Apa itu amplifier? Jom kita tengok sana dan kita pasang yang baru. Coba pasang yang baru. Tolong pasang yang baru. Ini yang baru, bos. Inilah yang rusak. Kita pergi dalam sana. Oke, ini yang baru. So kita pasang dan kita tengok adakah ada yang positif di sana tidak. Pasang dia. Lepas itu kita akan cek ada positif kah sudah tidak. Sudah? Oke, jom tengok sini. Sudah buat gambar tadi? Sekarang ada sudah positif, betul? Ada sudah positif. Adakah saya yakin kompresor akan jalan selepas ini? Insya Allah dia akan jalan. Coba tengok sini, saya cucuk. Setelah positif, saya tengok positif. Kita tengok dia jalan. Jalan, gambar itu kompresor, tengok. Kompresor jalan, kipas jalan. Tadi tak jalan, arus positif tiada. Arus positif siapa yang jaga? Amplifier.
Amplifier ini banyak fungsinya. Satu, kalau dia rosak, dia tidak akan hantar current pergi pressure switch. Yang kedua, kalau dia gila, dia walaupun aircon tu kau off, walaupun aircon tu kau button semua tidak berfungsi, tapi kompresor still jalan. Itu pun amplifier boleh jadi penyebab. Ketiga, cut off tidak berapa bagus. Selain daripada thermistor yang baca dengan cooling coil, pun boleh jadi amplifier. Apakah itu amplifier? Mana tu tadi amplifier yang baru, yang rosak mana? Saya buka dulu yang rosak. Mana yang anu? Yang rosak? Okey. Amplifier ni dia nampak simple saja. Buka dulu. Kita nampak di dalam isi perutnya apa juga ini bendanya sampai menyusahkan kita cari di mana puncanya. Okey, di dalam ni ada elektronik, ada IC. Nampak IC? Nampak kapasitor. Yang ini kapasitor semua dia kontrol ni aircon daripada sini. Ini transistor. Ini IC, integrated circuit. Ini kalau tidak silap saya kapasitor. Macam-macam lah benda-benda elektronik. Tapi yang kita tahu ini amplifier, dia duduk ini macam dia fungsinya dia kontrol aircon. Sekiranya ini rosak, dia tidak akan hantar current positif ke pressure switch. Situ. So ini benda sangat penting untuk kita faham. Kalau saya tadi kata kompresor rosak, Cik boleh percaya kalau saya bilang kompresor? Coba gambar ya. Kalau kau datang tadi saya bilang kompresor rosak, kau ganti kah? Ya boleh. Memang boleh percaya. kan? Boleh. Kalau saya cakap PCB board rosak, kau percaya kah? Percaya. Dia percaya. Jadi soalannya sekarang benda ini kecil saja, tetapi saya boleh klaim macam-macam. Jadi itulah bukannya saya buat YouTube ni supaya kita share ilmu. Bukan kerana kita pandai, tapi kita share untuk membantu orang supaya lebih tahu tentang komponen-komponen aircon di dalam. At least orang boleh menjimatkan duit. Kalau betul-betul dia mahal sebab itu memang yang rosak, apa boleh buat. Tapi kalau dia sudahlah mahal tetapi bukan itu yang rosak, nauzubillah, kasihan customer. Jadi inilah kita share buat YouTube supaya kita sama-sama share ilmu, mudah-mudahan dia bermanfaat. Okey, itu sahaja perkongsian pada hari ini. Sekiranya info ini sangat bermanfaat, bolehlah subscribe, like ataupun share ataupun komen. Mana tahu ada yang boleh di komen sana. Mungkin anda pernah mengalami masalah yang sama, kompresor hidup sendiri sedangkan kita button semua kita off. Boleh jadi juga adalah amplifier, ataupun mungkin boleh komen ada cara terbaik daripada saya untuk detect masalah ini. Boleh share di ruangan komen. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.